Siapa sangka, di tengah riuhnya kehidupan kota Bandung, masih terdapat jejak kesenian tradisional yang kini hampir luput dari perhatian banyak orang. Bagi warga Bandung, pasti sudah tidak asing lagi dengan Jalan Asia Afrika dan Braga. Tak jauh dari sana, tepatnya di Jalan Pangarang Bawah 4, nomor 78, 17B, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, ada sebuah gang kecil yang menyimpan banyak sejarah. Galeri Wayang Ruhiyat, tempat produksi yang didirikan oleh mendiang Alun Ruhiyat pada 1958. Kini dilanjutkan oleh sang anak, Tatang Heriana, sebagai generasi kedua sejak tahun 1998. Terbentuknya Galeri Wayang Ruhiyat ini bermula dari ketertarikan Alun Ruhiyat dalam melukis dan menjadi seorang dalang. Itu dari pertama Pak Alun Ruhiyat, terus ke saya sebagai generasi penerus. Jadi awalnya dari lukisan, terus senang ke wayang, baru bikin wayang tahun 58. Tahun 61 udah jadi dalang. Pak Alun Ruhiyat di dalang. Galeri ini sempat berada di kawasan Cibadak, Kota Bandung. Sebelum akhirnya pada tahun 1973 berpindah ke lokasi sekarang yang lebih dekat dengan pusat wisatawan. Tempatnya dari Jalan Cibadak. Jalan Cibadak, jadi dekat dulu almarhum Pak Karno bikin rumah di Cibadak, dekat rumah itu yang Pak Karno. Awalnya, produksi wayang ini ditujukan untuk para dalang dalam pertunjukan wayangnya. Saat itu, selama pembuatan wayang, Alun Ruhiyat masih menggunakan tradisi tali paranti. Salah satunya kebiasaan berpuasa. Si Cepot harus puasa, si Semar, si Gareng, si Udel, si Cepot. Semuanya harus puasa dulu. Iya, tali paranti. Pada masanya, hasil kerajinan dari Galeri Ruhiyat pernah dibeli oleh Presiden Soekarno dan galeri ini pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah daerah Jawa Barat atas partisipasinya dalam menyukseskan Jakarta Fair pada tahun 1971. Pak Karno terus nanyain wayang-wayang. Dulu kan Bapak bikin wayang golek, Pak Karno tuh nanyain. Sama Pak Karno kan dibeli berapa kotak tuh buat Istana Negara. Berkat hal tersebut, Galeri Wayang Ruhiyat dikenal hingga ke mancanegara. Banyak wisatawan dari berbagai negara seperti Belanda, Jerman, Prancis, dan negara lainnya yang berkunjung dan membeli hasil karya Galeri Wayang Ruhiyat sampai sekarang. Tatang mengaku bahwa ia belajar membuat kerajinan wayang ini dari sang ayah, Alun Ruhiyat. Bukan hanya Tatang, anggota keluarga lain pun turut mempelajari pembuatan wayang tersebut, mulai dari mengukir, mengecat, hingga membuat busana sendiri. Karena senang, itu dari filsafat. Itu kayak tadi dibilangin ya, kayak Bima kan ada ular. Itu filosofinya, jadi manusia itu kalau mati kan dari sama waktu, diibaratkan ular waktu itu. Jadi kalau dalam bahasa India atau Hindu, hiang, jadi harus lenyap lagi gitu ya. Ya kalau harus sempurna, jadi mulai dari lahir, terus punya dosa, karena kan dosa ini nggak seolah-olah dililit ular gitu ya. Kalau mau meninggal itu kan jadi beban. Sejak 2014, Galeri Ruhiyat mulai menerima pesanan wayang custom dari para wisatawan yang datang ke sana. Di sini tersedia beragam jenis wayang dengan rentang harga Rp100.000 hingga Rp600.000 tergantung dengan ukuran wayangnya. Setiap jenis wayang pun memiliki makna dan filosofinya tersendiri. Iya, dari warna aja, warna merah itu pemarah,
Kalau yang pink semi temperamen, kalau yang kuning licik, kalau yang biru agamis, satria, nasionalis sama agamis. Mirisnya, seiring berjalannya waktu, wayang yang merupakan salah satu warisan kekayaan Indonesia ini perlahan semakin dilupakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Agak menyedihkan ya. Justru orang-orang kita sendiri yang ninggalin filosofi wayang, justru adat-adat barat senangnya. Selama melestarikan galeri wayang ini, tentunya terdapat suka duka dalam perjalanannya. Kalau dukanya ya tadi dikarenakan orang asing yang menyenangi, itu suka. Kalau dukanya orang pribumi jadi jangan pribumi cuci sendiri udah S2, nggak mau mengerti masalah filosofi wayang, suka sedih. Tak hanya dari masyarakatnya saja, Tatang dan sang istri pun merasa bahwa pemerintah kurang menaruh perhatian pada galeri seni ini. Padahal awal kejayaan galeri seni ini pun terdapat dukungan dari pemerintah pada masanya. Sekarang mau udah kayak dulu, kayak gubernur Pak almarhum Pak Ibrahim Aji, Pak Ali Sadiki, Pak Solihin Gepe. Pak Solihin tuh yang betul-betul ini wayang-wayang tuh orangnya senang, terus care, terbuka, terus dia biayain sampai ke Jakarta Fair tuh. Kalau yang sekarang mah nggak ada yang care atau ya. Selain tak menaruh harap lagi pada pemerintah, Tatang juga merasa sedih karena tidak ada generasi penerus yang mau melanjutkan galeri Ruhiyat ini. Enggak, masalahnya kena dulu COVID. COVID kan anak bapak punya anak lagi jadi cucu. Jadi udah pada kuliah kan membutuhkan biaya. Kalau ngenalin ini nggak sukar. Kini, hanya Tatang dan sang istri yang masih terus berusaha melestarikan kesenian wayang di tengah kota Bandung. Istrinya pun berharap bahwa pemerintah masih mau berusaha untuk mempertahankan dan melestarikan wayang yang ada di Galeri Ruhiyat.